nabi yang dikirim ke Jepang sana itu, atau ke Cina, Konghucu atau Taoisme, itu bisa jadi benar. Nah, itu cara berpikirnya. Ya, kemudian soal fikih, ya, tadi yang mengenai hukum tadi, yang dipentingkan bagi orang liberal itu tujuan syariatnya. Jadi seakan-akan kalau Anda bisa mencapai tujuan, jalan mencapai tujuan itu tidak penting. Ini benar. Ya kan? Maqasidus syariah atau tujuan syariah lebih penting dari syariah. Ini logika baru lagi nih. Ya. Seperti gini contohnya. Tujuan sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Tujuan sholat itu adalah mencegah kemungkaran dan perbuatan yang keji. Sekarang kalau orang sudah tidak melakukan kemungkaran dan perbuatan yang keji, apakah masih perlu sholat? Logikanya begitu. Luar biasa ini. Sekarang yang aneh lagi, pernikahan. Ya. Tujuan pernikahan itu kan hidup bersama, sakinah, mawadah, warahmah. Nah sekarang kalau orang hidup bersama tanpa menikah bisa merasakan sakinah, mawadah, warahmah, apa perlu nikah? Ini jangan didengarkan oleh anak muda, ini bahaya ini. Ini logika liberal tuh begitu. Jadi hidup bersama. Jadi boleh-boleh saja nih hidup bersama. Itu logikanya. Jadi tujuan syariah dipentingkan dari syariah. Padahal tidak bisa di dalam Islam itu kita untuk sampai ke ibaratnya begini. Kalau Anda bisa memanjat bangunan tinggi dengan tangga yang tinggi. Setelah Anda sampai di atas kemudian Anda buang tangga itu, bagaimana Anda bisa turun? Tangga itu masih kita perlukan untuk naik dan turun kan. Dan kita kadang-kadang sebagai hamba ini kadang-kadang bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Nah sekarang kalau tangga itu tidak perlu, yang penting sampai di atasnya, nah, bagaimana Anda sampai ke atas? Kemudian ayat-ayat yang sudah disebut muhkamat ya, dalam Islam itu kan ada ayat yang sudah pasti hukumnya, itu namanya muhkamat. Ayat-ayat yang mutasyabihat itu ayat yang belum pasti maknanya, itu dirubah. Orang tidak sadar gitu ya. Seperti misalnya hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagi kamu darah, bangkai dan daging babi. Nah, daging pengharamannya ini belum tentu. Khamr yang diharamkan ini kan juga termasuk di mana dan kapan, dalam kondisi apa. Nah, tafsirnya orang liberal ini kan khamr ini panas dan negara Arab itu panas. Panas dengan panas nggak cocok. Kalau panas dengan dingin cocok. Maka khamr di negara-negara dingin halal. Ini enak sekali kan. Ini ada yang ngomong begitu, ini anak-anak muda aja tuh. Cuma kan logika ini berbahaya kalau kemudian diwacanakan. Itu namanya merubah yang muhkamat menjadi mutasyabihat. Ya, seperti pernah ada ya cendekiawan dari Nahdien itu mengatakan begini, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan tertentu. Itu terjemahannya. Akhirnya dia membuat ijtihad. Sebenarnya haji itu bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Tidak mesti bulan Dzulhijjah. Oh, ini kayaknya kreatif, inovatif gitulah. Cuma dia sendiri suruh haji pada bulan puasa nggak berani dia. Ya, bisa ditangkap polisi Saudi itu. Terus persoalannya kan kapan waktu jumrohnya, nafar awal, nafar sani, kemudian kapan dia mesti hari raya, kan masalah. Idul Adha-nya kapan? Kan berarti setiap bulan bisa Idul Adha itu. Kalau dia membuat ijtihad seperti begitu, bahwa haji bisa dilakukan setiap saat, bulan hajinya kapan? Kemudian Idul Adha-nya kapan? Tidak terfikir bagi dia. Nah, orang-orang ini hanya merujuk kepada satu ayat Quran.
Padahal hadis-hadis dan praktek Nabi selama beberapa tahun, ya, haji itu tidak diperhatikan. Itu yang terus terjadi, ya. Nah, ada lagi satu pernyataan. Kemarin saya lihat di Suro itu ada buku, saya lupa mau mencomotnya itu. Islam itu tidak satu. Nah, ini di Suro, ya. Kok ada di situ gitu? Saya kok ada di situ? Ini kayaknya buku liberal ini. Jadi ada satu upaya untuk menjadikan Islam itu bermacam-macam tafsir. Ini tahu kita strateginya apa? Supaya Islam liberal itu menjadi salah satu. Makanya mereka seringkali mengatakan begini, ada Islam Saudi, Islam Indonesia, Islam Pakistan, Islam Singapura, Islam Filipina. Kok seakan-akan Islam itu banyak sekali gitu, ya. Padahal kalau kita tanya lagi, yang mana yang membuatkan Islam Indonesia itu? Itu sebenarnya cuma sekedar gini. Kalau di Indonesia acara penting itu dimulai dengan qiraah Quran. Kemudian yang qori itu kadang-kadang qoriah, ya, yang membaca itu. Di Saudi nggak ada yang begini-begini nih. Nah, ini Islam Indonesia. Kan sekedar hukum aja itu, hukum membaca Quran. Ya, hukum wanita berada di tengah-tengah acara yang resmi. Kemudian Pakistan itu adalah madhab Hanafi. Ya. Kemudian ada di situ misalnya orang sholat sunat itu duduk. Memang boleh itu. Sholat sunat itu tidak berdiri, duduk, kemudian rukuk sujudnya sambil duduk. Wah, ini Islam Pakistan. Nah, ada lagi yang kunut misalnya. Ini Islam Indonesia NU. Ada Islam Muhammadiyah. Ya kalau cuma begitu-begitu, itu bukannya identitas Islam. Nah, madhab aja itu, dan itu ijtihadi. Kalau mau detailkan lagi, nanti orang keluar dari mobil mesti kaki kanan dulu, baru kaki kiri turun. Berarti Islam kaki kanan itu. Jadi apa yang semua masalah kecil-kecil gitu. Nah, kemudian kata-kata Islam itu relatif, ya. Penafsirannya itu adalah penafsiran yang multi tafsir dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak akan terjadi pada hal-hal yang sifatnya akidah. Ya. Perbedaan itu memang ada, tapi dalam masalah-masalah yang dibolehkan berbeda. Ya. Seperti misalnya kalau kita musafir, NU mengatakan itu sedapat mungkin kalau kalau Anda bisa sholat 5 waktu genap tanpa dikosor, ya lakukan itu. Tapi orang Muhammadiyah ya harus dikosor karena itu rukhsah dari Tuhan. Kalau nggak kita ambil, kita berdosa kita. Nah, Muhammadiyah gitu. Masa kita bilang Islam Muhammadiyah? Padahal dua-duanya boleh Anda lakukan, mau kosor, mau jama atau mau full tidak mengambil rukhsah, itu juga diterima. Apakah itu kemudian menjadi identitas? Ini Islam NU, Islam Muhammadiyah. Ini yang coba dibangkit-bangkitkan. Nah, nggak bisa kemudian ini NU, ini Muhammadiyah, ini liberal, nggak bisa. Nah, kalau kita mau buat lingkarannya gitu, ya, lingkaran itu gini. Lingkaran pertama itu kita berbeda dalam masalah yang disebut dengan khoto' wa shawab. Khoto' wa shawab itu dalam bahasa Indonesianya kayaknya nggak ada, ya. Benar dan salah. Lingkaran yang kedua itu hak dan batil. Beda itu, Bu. Hak itu benar juga, ada bahasa Indonesianya nggak punya itu hak itu. Apa bahasa Indonesianya? Hak dan batil itu apa bedanya? Ini miskinnya bahasa Indonesia tuh gitu. Dan kayanya bahasa Arab ini. Hak dan batil, khotok wa shawab itu bahasa Arab beda. Khotok dan shawab itu masalah-masalah ijtihadiyah. Jadi seperti tadi musafir, jama' atau qashar, nah itu hak khotok wa shawab aja. Nah, orang yang berijtihad masalah khotok dan shawab ini, salah dia dapat 1 pahala, benar pahalanya 2. Tetapi kalau hak dan batil tidak ada ijtihad di situ. Ya. Sholat 5 waktu hak,
itu wajib. Nggak boleh ada ijtihad. Oh kira-kira bisa didiskon nih 3 kali aja nih. Nggak bisa. Nggak ada ulama satupun yang berijtihad itu ya, kecuali orang-orang Syiah. Nah, Syiah ini ya kelompoknya adalah kelompok yang sudah batil ya. Nah, maaf aja ini kalau mau didiskusikan panjang kan. Tapi itu madhab yang tidak menggunakan hadis yang kita gunakan. Jadi tidak perlu dipertentangkan ya. Memang sudah berbeda. Kemudian kalau kita bicara ini Islam dan ini bukan Islam, ini Islam di sini, ini Islam ini, itu seakan-akan kita ngelamun aja. Sebab sholat kita di seluruh dunia ini sama. Tidak ada perbedaan cara sholat yang fundamental. Ya kalau sekedar angkat tangan dan tidak angkat tangan itu biasa. Sujudnya sama, rukuknya sama, takbiratul ihramnya sama. Anda bayangkan sekarang ibadahnya orang Kristen di gereja satu dengan yang lain tidak seperti sholat. Coba dicek itu. Ada nggak kesamaan antara gereja di sini, gereja di Jawa Timur, gereja di Jawa Tengah, gereja di Jakarta, beda-beda. Jadi memang kalau itu cocok untuk Kristen Australia, Kristen Jawa, dan itu banyak sekali kan Kristen itu. Ada Uniting Church, ada apa namanya, Church for Anglican Church, kemudian apa, Mormon, banyak sekali. Dan itu tidak bisa disamakan dengan ini mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, bukan itu, lain itu. Nah, itu perbedaannya di dalam akidah. Dalam Islam ini perbedaan akidah sangat kecil. Ya, sampai orang yang Ahlussunnah wal Jamaah dari Asy'ariyah dan Maturidiyah itu perbedaannya hanya dalam masalah menafsirkan sifat-sifat Tuhan aja. Dan itu nggak sampai berbeda di dalam memahami Tuhan. Yang satu itu. Nah, upaya orang-orang ini untuk memperbanyak Islam ini ya, itu memang akan berakhir dengan menjustifikasi atau menganggap Islam liberal adalah salah satu dari Islam itu. Ini strategi yang menurut saya tidak terlalu cerdas. Jadi Islam itu banyak menurut mereka. Kita harus katakan Islam itu satu. Kalau Islam itu banyak, nggak mungkin ada haji itu. Ya. Orang haji itu kan semua mazhab boleh masuk di situ. Ya. Nah itu menunjukkan bahwa hajinya semua orang yang bermazhab apapun sama. Yang namanya tawaf ya 5 kali. 5 atau 7? Oh, 7 kali ya. Saya kira ada mazhab lain. Nah, ini tawaf, sa'i, kemudian kalau haji tambah Arafah. Ya sudah paten semuanya, di mana bedanya itu? Nah, inilah upaya-upaya untuk memecah belah kita.